Shalom teman-teman semua. Kita bisa berjumpa kembali. Harusnya diundang ke sana, cuman hari ini masih izin via Zoom. Minggu depan sih diundang ke Santa Teresia, kita bisa tatap muka gitu ya. Next time kalau kesana lagi kita bisa sama-sama gitu. Oke, saya izin share screen. Mana pointer saya? Ini dia. Oke, kelihatan ya. Saya bahan saya mana? Oke. Nah, sore hari ini kita mau bicara soal legacy ya teman-teman ya. Legacy. Apa sih legacy? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya warisan. Ya. Tapi di bahasa Inggris sebenarnya itu ada dua kata. Yang bilang inheritance sama legacy. Saya suka nanya-nanya nih kalau kita sharing gitu ya. Ada yang bisa bantu saya nggak sih? Apa sih bedanya inheritance sama legacy? Ada yang tahu nggak? Ayo buka mic boleh. Apa bedanya inheritance sama legacy? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Eka ya tadi ya. Satu di mute dulu kali. Gimana tadi Eka? Gimana? Apa? Gimana Hen? Wah, sepi. Apa yang materi? Inheritance materi. Oke, legacy? Jadi apa dikasihnya? Bukan materi itu apa? Contoh terus. Contoh apa? Ya, Oh, teladan yang dicontohkan. Wariskan tapi bukan berupa benda materi gitu. Oke. Jadi kurang lebih teman-teman paham ya soal legacy sama inheritance. By the way, jangan dicari kata legacy ya di Alkitab ya, nggak ada. Saya pikir ada kata legacy di Alkitab, nggak ada. Jadi adanya di Alkitab tuh ngomongnya inheritance gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya? Kita mau bahas dua-duanya gitu ya. Teman lebih fokusnya ke legacy. Oke. Dikatakan begini ya, kalau inheritance itu apa yang tadi kan dibilang teman-teman ya, lebih ke benda. Apa yang kita dapat. Mungkin lebih gampang juga begini. Point of view kita yang terima barang, terima sesuatu, itu kita bilang we receive inheritance gitu ya. Bahasa Inggrisnya gitu. Kita terima warisan. Tapi buat orang yang meninggalkan, yang memberikan, itu dibilang legacy. Ya, point of view siapa yang terima, siapa yang ngasih. Kalau legacy adalah dari kita yang memberi, itu legacy. Kalau Indonesia sama-sama semuanya warisan. Nah, jadi kenapa saya bilang sore hari ini kita bicara soal legacy? Karena sebagai kita yang menyiapkan, kita yang meninggalkan nanti warisan gitu ya. Nah, teman-teman, pernah mikirin gak sih apa sih legacy kita nanti gitu? Apa sih warisan kita gitu? Ada yang pernah mikirin gak? Mungkin yang umurnya 50, 60 gitu ya, 70 gitu ya, mungkin udah mikirin, bahkan udah nyiapin. Tapi kita nih, teman-teman yang ada di sini, yang kepala 2, kepala 3, kepala 4 gitu ya, udah pernah mikirin atau belum? Nah, sore hari ini teman-teman, bukan kebetulan teman-teman ada di sini. Ini juga saya diminta sama Foni, kalau nggak salah minggu lalu ya Foni. Minggu lalu, tapi saya udah siapin bahan ini dari sejak mungkin 3 bulan lalu gitu. Karena saya dengar Tuhan mau saya siapin ini. Saya nggak tahu kapan bakal dipanggil PD mana gitu ya. Tapi Tuhan mau saya bawa ini. Jadi semoga hari ini Tuhan bisa berbicara buat kita semua. Kita bisa mulai mempersiapkan gitu ya. Apa sih legacy kita gitu. Oke? Tapi ingat ya teman-teman ya. Kita bukan berbicara soal materi. Kembali lagi. Karena 1 Timotius 6 ayat 10 ya. 1 Timotius 6 ayat 10 kan memang begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi legacy yang nanti kita mau bahas ini bukan semata-mata soal uang, soal harta, soal benda gitu-gitu ya. Itu bisa disiapkan, bisa diberikan gitu ya. Tapi
hati-hati. Lagian kita sering dengar kan, orang kaya gitu ya, papa mamanya kaya meninggal ninggalin warisan, anak-anaknya berantem gitu ya, jadi nggak akur. Atau ditinggalin warisan jadi foya-foya, hidupnya berantakan ya. Bukan itu yang kita mau bicarakan, tapi kita sebagai orang beriman, apa yang bisa kita tinggalkan gitu ya, terlepas dari harta benda itu perlu ya. Kita perlu mempersiapkan bagi anak cucu kita gitu, tapi bukan jadi sesuatu yang memanjakan mereka, bukan itu. Oke. Jadi Amsal 13 ayat 22 ngomong begini teman-teman. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya, ayat ini bilang begini kan, orang baik. Loh, ini nggak bicara orang benar. Kita tahu ya bedanya antara orang baik sama orang benar ya teman-teman ya. Orang benar karena firman, karena Kristus, karena Roh Kudus. Di sini dibilang orang baik. Orang baik aja ninggalin warisan. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang dibenarkan karena Kristus, karena firman Tuhan? Kita siapin nggak? Nanti waktu kita dipulang kembali ke rumah Bapa, kita bisa meninggalkan warisan nggak yang baik buat anak cucu kita? Ya, jadi saya ajak kembali lagi sore hari ini kita pikirkan, kita pahami, dan kita mulai siapkan warisan kita sebagai orang yang dibenarkan karena Kristus, orang yang udah kenal firman buat anak cucu kita. Tadi 1 Timotius 6 ayat 10 kita sudah bahas ya. Hati-hati bukan bicara soal uang. Oke. Nah, apa sih yang bisa kita siapkan nih sebagai orang benar? Jadi saya ada beberapa hal yang saya renungkan, dan dari beberapa banyak hal itu saya bentuk jadi 7 nanti. Jadi 7 hal yang kita bisa persiapkan gitu. Oke. Yang pertama, kenal dan takut akan Tuhan. Oke. Dari sini teman-teman yang di sini, saya rasa kalau saya lihat teman-teman di sini udah pada menikah ya. Ada beberapa yang belum. Tapi untuk yang menikah, ingat ya waktu dulu kita sakramen perkawinan bahasanya ya, sakramen perkawinan. Kita janji kan di depan Tuhan, di depan Tuhan, di depan Romo, di depan umat gitu kan. Romo kan tanya sama kita, apakah Anda bersedia membesarkan anak-anak Anda sesuai dengan ajaran gereja Katolik, serta mendidik mereka menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka di bumi dan Bapa mereka di surga? Kita jawab apa? Ya, kami bersedia. Ya gitu kan? Bagi yang married, benar kan? Jadi ingat kan kita pernah berjanji begini? Nah, salah satu legacy yang harus, saya tanda petik harus gitu ya, kita siapkan adalah anak cucu kita kenal dan takut akan Tuhan. Udah kita lakuin belum teman-teman? Ini gak gampang loh. Tapi ini sangat-sangat wajib, harus, must. Apalagi bahasanya, saya cuma bagi doang. Ya. Ini legacy yang harus benar-benar kita persiapkan. Karena begini teman-teman, anak-anak itu, ya kita tahu sendiri ya anak-anak kita ya. Mereka belajar dari teladan yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Anak-anak kami tahun ini umurnya 11 sama 7 ya. Saya boleh bilang anak-anak kami gitu ya, itu gamer. Kenapa? Karena saya gamer. Mereka lihat saya pagi main game gitu ya, ada waktu senggang saya main game segala macam. Jadi mereka suka main game ya. Anak yang kecil juga udah bisa main game, udah bisa sekarang suka main Plants vs Zombie gitu, belajar dari mamanya juga. Tapi apakah anak-anak kami suka baca Alkitab? Suka berdoa? Jawabannya belum. Kalau gamer sudah. Soal Alkitab, soal baca doa, belum. Kenapa? Karena yang enak bagi daging gampang. Tapi yang enak buat roh, itu biasanya nggak enak buat daging, betul kan ya? Dan itu perlu diperjuangkan. At least kami, saya dengan istri, kasih lihat mereka saat kita berdoa. Ya, saya sekarang coba pagi-pagi saya batasi waktu saya main game jam 5 pagi gitu ya. Anak saya suka bangun jam 5 pagi. Kalau mereka ke tempat ke rumah sebelah gitu ya, ke tempat kita, dia akan lihat saya berusaha gitu ya, lagi berdoa, lagi baca Alkitab. Ya, tunjukin ke mereka. Walaupun waktu mereka datang, saya tanya, yuk berdoa yuk, jawabannya no gitu ya, nggak mau gitu ya, atau sudah gitu ya.
Kemarin saya tanya ke anak saya, udah berdoa belum? Sudah. Doanya apa? Terima kasih Yesus, bobonya enak. Udah. Gitu. Tapi paling enggak kita harus tetap semangat teman-teman. Tunjukin, kasih lihat dari kebiasaan kita sendiri. Nggak apa-apa jawabannya masih no gitu ya. Ya tetap positif, sepanjang itu bukan COVID gitu ya, tetap harus positif. At least soal baca renungan sama doa, anak-anak kami puji Tuhan sudah bisa. Walaupun kadang masih ya jadi ritual doang gitu ya, bukan nggak ada meaning buat kerinduan. Tapi kita persiapkan, kasih lihat dari diri kita sendiri teman-teman. Mereka tahu kok, kayak saya suka main game, mereka akan melihat, ternyata game enak gitu. Nah kalau kita sendiri nggak suka baca firman, nggak suka ke gereja misalkan, atau nggak suka berdoa, gimana mereka bisa suka? Jadi kembali lagi, sore hari ini juga banyak menegur diri kita sendiri teman-teman. Semua hal yang akan kita persiapkan ini juga dimulai dari kita sendiri. Apakah kita benar-benar nggak mau meninggalkan legacy? Kalau kita mau meninggalkan legacy, kita harus serius melakukan hal-hal itu. Kita kenal nggak? Kita takut akan Tuhan nggak? Atau kita cuma sekedar terdaftar doang nih? KTP Katolik, terdaftar di PD, pewarta misalkan gitu ya. Tapi kita nggak benar-benar at our heart mencintai Tuhan. Ya. Soal ke gereja, kami sih masih online ya. Terus terang kan gereja juga udah mulai buka offline, tapi kami terus terang masih online. Kami biasa jam 7 pagi misa di Puspasamadi gitu ya, online ya, ngelihat Romoyus. Walaupun kadang sambil ngantuk mereka gitu, sambil main-main, kadang juga domelin juga sama saya gitu. Ke gereja sambil bawa mainan gitu kan, sambil di TV. Tapi palingnya kita mencoba membangun kebiasaan mereka. Kita lihat bahwa hari Minggu jam 7 adalah waktu untuk ke gereja. Bangun kebiasaan gitu ya. Walaupun again kadang jawabannya no, jawabannya nggak mau gitu. Sorry. Tapi kita bangun kebiasaan. Ingat teman-teman, kita sedang tabur bibit. Makanya perjalanan ini cukup panjang. Perjalanan ini harus kita lakukan sekarang gitu ya. Terus juga misalkan soal ngajak mereka kegiatan rohani gitu ya. Ini juga saya alami dengan anak-anak kami. Nggak bisa kalau cuma disuruh teman-teman. Nggak bisa. Kebanyakan berhasil kalau kita juga ikut gitu ya. Ikut retreat kita juga ikut. Kalau kita mensuruh-suruh mereka, kemungkinan besar mereka jawabnya nggak mau lagi gitu. Tapi kita tunjukkan teladan kita kasih lihat mereka bahwa kita juga menikmati. Nanti mereka juga bisa melihat, ini ternyata fun gitu ya. Saya boleh minta tolong Lili boleh buka Mazmur dan bacakan Mazmur 78 ayat 4. Mazmur 78 ayat 4. Mazmur 78 ayat 4. Ya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ya, teman-teman, Mazmur ini mengingatkan kepada kita untuk memberikan atau untuk omong kesaksian. Ya, puji Tuhan atas hal-hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Kasih tahu ke mereka perbuatan-perbuatan ajaib gitu ya. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan udah lakuin buat kita. Atau kita dengar kesaksian dari orang, omong juga ke mereka. For sure, mereka suka story sih. So far anak-anak kami suka story. Jadi saat diceritain, tadi papa begini di kantor begini loh. Padahal nggak bisa, ternyata Tuhan tolong. Nah, mereka suka tuh, gitu ya. Atau ada kesaksian yang kita dengar dari PD atau dengar dari hamba Tuhan atau gimana, dari radio misalnya gitu ya. Boleh juga diomongkan ke mereka. Supaya mereka tahu, kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar menolong. Tuhan bukan cuma di atas di sorga nggak ngapa-ngapain, enggak, tapi Tuhan berpartisipasi gitu ya, aktif dengan kita, bersama-sama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi omong kesaksian yang kita alami, kesaksian kita dengar ke mereka gitu ya. Memang again teman-teman saya ingatkan bahwa ini kita nggak akan langsung kelihatan mereka jadi orang yang rohani banget itu. Mungkin belum ya. Puji Tuhan kalau anak-anak Anda langsung kelihatan seperti itu. Tapi jika belum nggak apa-apa. Ini bicara legacy puluhan tahun ke depan gitu ya. Lama perjalanannya. Kayak saya bicara soal mama saya sendiri gitu ya. Mama saya ingat banget kalau saya sering melihat mama saya berdoa. Doain saya, ngajak ke gereja gitu.
Jadi sampai saya masih kerja, iya, waktu saya awal kerja saya masih bandel ya teman-teman. Jangan anggap bahwa saya orang yang lurus gitu, enggak, saya bandel gitu ya. Sekolah nyontek gitu ya, terus suka kabur-kabur gitu. Jadi kenal Tuhan ya tahu-tahu gitu aja. Tapi puluhan tahun sampai dimana Tuhan menjamah saya, menghajar saya, sampai saya titik terendah dalam hidup saya, baru saya tahu, oh ini loh ada Tuhan, ini loh pertolongan dari Tuhan. Dan saya ingat mama saya ingat yang hal-hal yang mama saya pernah ngomong. Saya ingat waktu mama saya ke gereja segala macam, dan saya tahu situ ada Tuhan yang mau menolong. Kalau nggak ada yang tanamkan bibit di saya itu, saat terjadi peristiwa yang tidak mengenakan itu ya, saya nggak tahu akan lari kemana. Tapi karena saya ditaruh bibit bahwa Tuhan akan tolong, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu sayang sama kamu, maka saya bisa mencari Tuhan di saat saya sangat memerlukan itu gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama kita tabur benih, kita taruh fondasi soal kenal dan takut akan Tuhan. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman, ini sangat penting, jangan sakit hati. Saat anak kita bicara nggak mau dengerin, itu seolah-olah cuek gitu ya, apalagi menolak gitu ya, jangan sakit hati. Karena kalau kita udah sakit hati, kita bicara long term ya teman-teman ya. Kalau kita udah sakit hati, nanti kita stop gitu ya. Kesel lah, nggak usah, bodo amat gitu, jangan ya. Tadi kan ingat Amsal 13 ayat 22 tadi dibilang, orang baik menyiapkan warisan gitu ya, memberikan warisan. Itu bicara bahwa hidup kita bukan hanya buat kita sendiri teman-teman. Hidup kita juga kita persiapkan untuk generasi kita setelah kita. Makanya jangan sakit hati, besarkan hati saja gitu. Oke, itu yang pertama ya. Warisan yang pertama adalah kenal dan takut akan Tuhan. Oke, saya masuk yang kedua, hati seorang pelayan. Boleh bantu saya lagi, Lili? Ini agak panjang nih. Yohanes 13 ayat 13 sampai 17. Saya baca yang ganjil, nanti Lili tolong bantu yang genap ya. Yohanes 13 ayat 13 sampai 17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Oke, teman-teman, teladan atau legacy kedua adalah hati seorang pelayan. Tuhan Yesus sudah kasih teladan kepada kita ya, membasuh kaki. Bahkan disuruh perintah gitu ya. Kamu harus berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan sudah layani kita. Kita harus saling melayani. Oke. Nah, ini legacy yang penting yang harus kita wariskan ke anak cucu kita. Kadang-kadang gini ya teman-teman ya. Dunia itu saat seseorang semakin pintar, makin hebat, makin kaya, gitu ya, makin terkenal, dia nggak mau melayani, dia maunya dilayani, gitu kan? Semua harus disiapin, semua harus diberesin, gitu ya. Istri saya sering cerita ke saya soal aktor, Keanu Reeves kalau nggak salah, bener ya, istri saya. Kalau nggak salah Keanu Reeves. Kalau salah tolong diomong ya sayang. Keanu Reeves gitu. Dia sering cerita bahwa Keanu Reeves ini aktor yang terkenal kan, tapi dia orangnya humble. Dia ikut ngantri katanya gitu ya. Terus pernah beberapa kali suatu kejadian istri saya cerita, dia lihat di media sosial ya, motornya Keanu Reeves ketabrak gitu, nggak sengaja sama orang, tapi dia nggak marah-marah. Dia nggak jadi orang, wah kan gue artis terkenal gitu, lu harus respect atau gimana, itu enggak. Tapi dia humble dan dia banyak berbuat kasih sama orang. Nah, ini yang harus kita persiapkan teman-teman. Tapi again, dimulai dari diri kita sendiri. Gimana kita mempunyai hati seorang pelayan? Bisa nggak kita bisa memberikan mereka teladan dari diri kita sendiri begitu? Ya, kalau kami di rumah soal ini
sedikit agak mudah karena kondisi setelah pandemi ini kami udah nggak punya lagi asisten rumah tangga. Jadi udah sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Kita udah nggak punya asisten rumah tangga. Jadi kita suruh mereka habis makan gitu ya, cuci piring. Cuci piring, sendok, garpu punya mereka sendiri gitu ya. Again, kadang-kadang mereka nggak mau. Tapi kita bilang ke mereka, ayo kamu makan, take care of yourself gitu. Beresin diri kamu sendiri. Jangan suruh orang lain gitu. Nah, hal ini mungkin bisa kita lakukan juga ya. Ini hal yang simple, hal yang mudah untuk kita bisa lakukan. Tapi jadi membuat mereka mau tangan kotor gitu ya. Punya hati yang rendah. Bukan rendah diri, tapi hati yang rendah. Kita kasih teladan ke mereka. Juga kalau dulu kita pergi ke restoran yang self service gitu ya, habis makan kan suruh beresin piring itu, taruh ke tempatnya gitu. Nanti juga jadi hal yang bagi mereka experience dan membuat mereka nggak terbiasa untuk dilayani. Bahkan kita juga sering ngomong ke anak kami gitu ya, kalau ke mbak waktu itu atau ke pelayan, jangan lupa ucapin terima kasih. Misalkan disiapin atau diberikan sesuatu, omong terima kasih. Nah, hal-hal simpel seperti ini teman-teman yang kita bisa lakukan, yang mereka bisa lihat dan kita bisa minta mereka lakukan juga, supaya mereka punya hati seorang pelayan, hati yang nggak sombong tapi mau melayani, begitu ya. Oke, yang ketiga, gambar lupa ya, seperti ini ya. Oke, yang ketiga, ini bicara soal rasa cukup, teman-teman. Ini legasi yang penting juga. 1 Timotius 6 ayat 6 bicara begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Rasa cukup memberi keuntungan besar, teman-teman. Kalau saya ambil bahasa Inggris itu contentment, ya. Tapi yang menarik gini, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya cari definisi rasa cukup gitu, cukup ya. Definisi di Kamus Besar ngomong begini, cukup adalah dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Wah, saya kaget. Gitu ya. Masa cukup artinya memuaskan keinginan? Gimana ceritanya? Keinginan kita kan nggak pernah selesai gitu ya. Bahkan ada penelitian terbatas bilang begini, kepuasan kita gitu ya hanya maksimal 3 hari katanya. Saya pikir, iya benar juga ya. Kepuasan kita 3 hari maksimal gitu. Kenapa? Misalkan gini, saya banyak contoh untuk bicara soal game gitu ya. Oh, ada game yang baru saya pengen beli, ya kan? Habis beli. Terus saya mainin gitu. Habis 3 hari mulai ada lagi ya yang baru nggak ya gitu. Ya kan? Teman-teman gitu nggak? Aku pengen sesuatu gitu. Setelah dapet, mungkin besoknya udah mau cari lagi yang lain atau udah nggak berasa sepuas itu gitu ya. Itu penelitiannya ngomong begitu teman-teman. Jadi bahaya sekali kalau bicara cukup itu kalau keinginan kita terpuaskan. Tidak bisa. Cukup menurut Alkitab itu berhubungan erat dengan rasa syukur. Ya, saya ulangin ya. Menurut Alkitab, rasa cukup itu berhubungan erat dengan rasa syukur gitu ya. Saat kita ucapkan syukur, kita bisa merasa cukup ya. Kita bisa bahagia, kita bisa sukacita. Ayatnya bilang begini, 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala hal teman-teman. Bukan cuma hal yang baik, bukan cuma hal yang untung, bukan cuma hal yang menyenangkan, tapi dalam segala hal ucapkan syukur. Mungkin ada yang bilang, mungkin crazy sih. Masa ada bencana kita ucap syukur gitu? Hidup kita kan dalam Tuhan. Hidup kita kan dalam rencana Allah, betul nggak? Tuhan nggak ngizinkan kejadian yang jelek kok. Tuhan punya rencana. Kita mengucap syukur aja. Kita tahu bahwa Allah memperhatikan kita. Allah punya rencana, gitu. Ya. Apalagi kalau hal yang baik, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Juga di Kolose 3:17 bilang begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ingat ya, segala sesuatu, perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Alkitab ini jelas gitu ya, ngelakuinnya sih sampai garuk-garuk gitu ya, tapi harus kita lakukan. Kenapa? Ini mau mengubah mindset kita. Kalau kita nggak mulai dari, at least dari apa yang tertulis di sini gitu ya, dalam segala hal lakukan dengan ucapan syukur. Gimana kita mau bersyukur atas hal-hal yang baik? Nanti kita protes, kok begini sih? Kok cuman begini sih? Gitu ya. Padahal sudah dapat yang kita inginkan. Tapi kita bilang, kok cuman begini? Atau kita bilang, kok lama amat sih? Gitu ya. Nggak pernah bersyukur. Kita belajar, in everything, give thanks to the Lord. Begitu katanya ya. Satu lagi, Efesus 5 ayat 20 bilang, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Tuh lebih jelas lagi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita, teman-teman. Jadi kita ajarkan, kita teladankan, teman-teman, rasa syukur itu kepada anak-anak kita. Kita omong, mereka jatuh ya. Kita omong ke mereka bahwa kita terima kasih Tuhan. Ya kita tunjukin, kita dengar, kita omong supaya mereka dengar gitu ya. Nggak apa-apa sih mereka ngeliat kita, kok ini aneh gitu ya, kenapa kok kejadian begini ngucap syukur gitu. Nah kita kesempatan untuk jelasin, Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu gitu ya. Kesempatan kita untuk ngajar ke mereka, kesempatan kita untuk omong ke mereka gitu. Teman-teman, saya mau tekankan bahwa ini jangan disalahpahami terkait rasa syukur atau rasa cukup terkait motivasi atau ambisi untuk maju ya teman-teman ya. Bicara soal ambisi, motivasi untuk maju, rasa cukup bukan begitu maksudnya. Tapi kita terus harus maju. Misalkan sekolah, bisa S2, why not? Lakukan. Ada kesempatan untuk ambil S3, why not? Lakukan gitu ya. Tapi tetap harus berdoa ya. Tapi jangan lupa, kita harus tanya, harus ikut rencana Tuhan. Tuhan mau nggak kita melakukan hal ini gitu ya. Jangan sampai kita mau-maunya sendiri, nanti kita malah kehilangan relasi kita sama Tuhan. Terlalu sibuk mengejar yang menurut kita baik. Menurut kita loh teman-teman ya. Kejar karir, kejar bisnis, kejar uang gitu, baik gak? Ya tergantung motivasi kita apa gitu ya. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri, kita bilang kan untuk keluarga, duit itu udah 7 turunan gak habis bro gitu kan. Kapan berdoanya, kapan ke gerejanya bro gitu. Nah itu udah mulai salah. Itu tidak jadi lagi rasa cukup teman-teman. Tapi jika memang Tuhan suruh kita berbuat lebih gitu ya, ada hal yang kita bisa lakukan. Karena saat kita melakukan hal seperti itu, kita juga bisa jadi berkat. Why not? Lakukan. Maka harus malah kita bisa lakukan lebih lagi. Kita punya pekerjaan, kita bisa buka usaha. Why not? Karena kita bisa jadi berkat buat nanti mereka yang bekerja sama dengan kita gitu ya. Jadi jangan bilang, bos udah cukuplah semua, nggak usah gitu. Jangan begitu. Tapi tanya sama Tuhan dengan ucapan syukur, bangun relasi, dan lakukan dengan pimpinan Roh Kudus begitu ya. Jangan lupa. Ada hal yang menarik teman-teman. Orang-orang sukses, orang-orang kaya ya. Ini ada buku-buku yang saya baca gitu ya. Orang-orang sukses, orang-orang kaya, mereka itu kan uangnya banyak. Tapi mereka itu berpikir panjang, berpikir keras, nggak langsung beli ini enggak. Bahkan seringkali ada kita lihat meme ya di internet gitu ya, di IG atau apa. Orang yang terlihat keren gitu ya, sepatunya mahal, jamnya mahal, bajunya mahal gitu. Itu jangan-jangan malah nggak punya duit, malah jangan-jangan utang. Kan kemarin kita lihat Elon Musk ketemu Pak Jokowi ya, bajunya kan begitu doang ya kan, kaos gitu. Kemarin dibahas sama Mami, sama Romoyo, sama itu ya yang di seminar kemarin kan, generation gap. Itu hormat tambah hormat gitu ya. Tapi maksud saya mau bilang begitu, bahwa orang yang kaya aja bajunya cuman, boleh bilang cuman, kita nggak tahu harga berapa ya, kita nggak tahu harganya berapa, katanya 40.000, kita nggak tahu. Tapi maksudnya dia nggak mewah-mewah amat begitu, ya kan? Nggak sombong-sombong amat, ya kan? Mereka berpikir panjang untuk spend money 100 juta buat beli sepatu gitu, buat beli tas, ya kan? Apa gunanya? Mereka bisa invest. Nah kita nih teman-teman, jangan lupa ya, kita jangan ke bawah atau jangan jadi korban fashion, jangan korban tren gitu ya.
iPad terbaru, handphone terbaru gitu, mobil terbaru. Bahkan saya lihat ada produk-produk yang menawarkan kita subscription yang setiap tahun bisa ganti produknya gitu, makin baru gitu. Saya kan itu adalah greed bahasanya ya, ketidakpuasan gitu ya. Kita belajar untuk syukuri apa yang kita punya. Selama itu masih berfungsi dengan baik, selama itu masih bisa jadi berkat buat kita, cukup gitu ya. Oke, selanjut yang keempat. Ini tanpa hutang, teman-teman. Oke, saya buka dulu Pengkhotbah 22 ini. Oke, dibilang begini. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang jadi budak dari yang menghutangi. Saya pikir-pikir benar juga ya. Tapi oke, sekarang kan di zaman sekarang kan agak susah ya teman-teman. Saya juga pas nulis ini, saya utang rumah juga masih ratus juta gitu ya. Gimana gitu kan. Tapi ini boleh kita omong teman-teman. Ini boleh jadi mindset kita bahwa sebisa mungkin kita hidup tanpa hutang. Walaupun kenyataannya mungkin masih agak sulit. Tapi paling enggak ingat yang tadi nomor 3 ya teman-teman ya. Rasa cukup yang tadi. Misalkan kita perlu berhutang bicara soal untuk punya rumah. Oke, punya rumah perlu hutang. Tapi kan pilihan lokasi, pilihan bentuk rumah atau luasan rumah segala macam itu kan pilihannya dari kita. Ya, oke kita perlu minjam dari bank, tapi minjamnya sesuai kemampuan kita loh. Jangan gara-gara, saya pengen rumah yang begini gitu, jadi minjamnya sampai begitu banyak gitu kan. Jadi kerja cuma buat bayar cicilan, kita cuma buat cicilan gitu. Nggak bisa tolong orang, nggak bisa kasih uang ke orang tua kita, nggak bisa nyumbang kemana-mana, nggak bisa gitu. Bukan begitu ya. Mindsetnya memang kalau bisa kita hidup tanpa hutang ya. Kalau memang harus hutang, pikirkan lagi. Ingat yang tadi nomor 3, rasa cukup. Kita perlu nggak? Ini keinginan atau kebutuhan? Di saat kita berhutang karena kebutuhan, I think it's okay ya. Saya juga masih punya hutang, dan saya rasa juga teman-teman mungkin ada yang kebutuhan gitu yang perlu hutang, it's okay. Tapi saat keinginan ya, kartu kredit teman-teman, gara-gara gampang kartu kredit, belanja online, gesek-gesek, pencet sekarang kan, terus semua yang kita pengen beli, nah, itu jadi masalah tuh, hutang kan, jadi hutang lagi kan. Nah itu yang kita harus tinggalkan, itu yang harus kita legasikan ke anak-anak kita. Apalagi nanti di zaman mereka, bayangkan ya, sekarang aja kita tinggal pencet kan, mau beli makanan, mau beli baju, mau beli mobil dari handphone bisa guys. Sekarang ya, beli mobil via handphone bisa. Nah gimana zaman mereka nanti? Kalau mindset ini nggak dibereskan, nomor 3, nomor 4 ini nyambung gitu ya. Nanti mereka akan hidupnya dengan cicilan, hidupnya dengan hutang, hidupnya dengan tren gitu ya. Padahal itu akan membuat mereka terikat gitu. Ini yang harus kita tahukan, bahwa kita harus free to serve. Lucu ya, free to serve ya. Kita harus bebas untuk bisa melayani Tuhan. Gimana kita mau melayani Tuhan? Kerja terus gitu ya, karena cicilan banyak, karena hutang banyak gitu. Bukan salah Tuhan gitu kan, tapi karena keinginan kita sendiri. Kita yang nggak puas, kita pengen lagi, tambah lagi gitu. Punya rumah 1, kurang, rumah 2 gitu kan, rumah 3, rumah 4. Emang Tuhan yang suruh gitu kan. Jadi saya rasa cukup jelas soal mindset hidup tanpa hutang. Bukan karena sama saya tanpa hutang lah ya gitu, tapi kalau memang bisa, kita yang nggak perlu itu kita jauhkan. Oke, yang kelima, ini soal mengampuni teman-teman. Efesus 4 ayat 32. Boleh sebentar tolong lihat lagi? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. Nah teman-teman, kita tahu ya, hidup itu nggak mulus, ya kan? Banyak kejadian dan banyak orang sudah
dan akan, atau sedang gitu ya, dan akan menyakiti kita, terutama orang-orang yang dekat sama kita, ya kan? Nah, bagaimana nih hati kita? Teladan ini, legacy ini harus kita serahkan, harus kita punya, dan kita serahkan juga nanti ke anak cucu kita. Saya sering ngomong ke istri saya bahwa kita sebagai orang tua ya, terutama sebagai orang tua nih teman-teman, kita harus punya hati yang besar. Kenapa hati yang besar? Karena hati kita diisi kasih Allah. Kalau kita kekuatan manusia gitu ya, nggak bisa. Sama anak sendiri aja bisa kesel loh, bisa. Saya sering kesel sama anak saya. Aduh, gimana nih ceritanya gitu ya? Kok udah disuruh yang baik-baik, udah disiapin, nggak mau gitu. Nggak maunya sambil marah, sambil sinis gitu kan. Aduh, lus-lus dada. Cuman saya ingat, oke, kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Sama. Bagaimana kita bisa punya hati yang mengampuni? Ini teladan dan relasi kita sama Tuhan lagi teman-teman, gitu ya. Ini ada cerita lucu gitu. Jangan sampai seperti teman saya ini gitu. Teman saya punya cerita, dia pernah ngomong ke anaknya. Ya mungkin semua orang juga pernah dengar ya cerita zaman dulu nih. Tapi teman saya ngelakuin. Dia suruh anaknya, kalau ada dari si A gitu ya, orang yang dia nggak suka gitu. Kalau si A telepon dia, teleponnya kan ada telepon handphone, telepon rumah. Kalau handphonenya bisa di reject ya, dia nggak tahu siapa gitu. Kalau telepon rumah kan nggak tahu kan, giliran keangkat kan, oh ternyata si A itu yang dia nggak suka. Jadi dia ngomong ke anaknya, kalau si A nelfon, bilang papa lagi tidur, atau lagi mandi, atau lagi ngapain dah gitu ya. Dan kejadian si A telepon, anaknya bilang, papa lagi mandi, lagi tidur katanya. Lagi mandi, lagi tidur. Ini lagi mandi, lagi tidur. Ngomong begitu gitu kan. Tapi ini jadi lucu kan teman-teman ya. Karena kita nggak bisa mengampuni. Kita jadi suruh anak kita berbohong. Contoh teman saya tadi itu gitu kan. Nah mendingan kalau telepon bunyi kita lari ke WC gitu ya, pura-pura BAB gitu. Tapi maksud saya begini, jangan sampai gara-gara kita nggak bisa mengampuni, kita jadi memberikan teladan yang nggak bagus buat anak kita, bahkan sampai teladan suruh berbohong. Ya, jangan begitu. I think it's okay. Kita kan sebagai orang beriman, sebagai orang tua, kita kan nggak perfect. Kita nggak ada yang minta perfect loh teman-teman. Kita ingatkan lagi nih, Tuhan nggak minta kita perfect. Tuhan minta kita punya hati seorang murid, mau belajar hari demi hari dibentuk sama Tuhan. Ya, jadi I think it's okay. Kalau kita mungkin masih punya masalah sama si A, si B, si C, si D gitu ya. I think it's okay untuk sampai to certain extent, sampai hal tertentu anak kita tahu. Ya, kita boleh ngomong ke mereka, kita boleh cerita, dan kita bisa ajak mereka, tolong doain papa, tolong doain mama, masih susahnya soal mengampuni. Kita ngomong ke mereka, mungkin mereka bisa kasih, why not ya, mungkin mereka bisa kasih wejangan ke kita, mungkin mereka bisa quote ayat Alkitab ke kita, mungkin mereka bisa doain kita. Tuhan bisa pakai mereka juga loh. Dan along the way bersama dengan itu mereka juga jadi belajar. Oh, emang gak gampang ya soal mengampuni. Emang susah ya, papa aja begini gitu kan. Tapi mereka jadi belajar. Oh, ternyata kalau kita mau mengampuni, kita bisa juga gitu. Jadi sama-sama mereka berdoa, sama-sama mereka. Nanti mereka juga mungkin bisa ngomong gitu kan. Oh, kesel nih sama guru ini nih, atau kesel nih sama teman ini gitu ya. Tapi kan bisa cerita sama kita juga, kita bisa doakan sama-sama gitu ya. Itu hal idealnya seperti itu teman-teman. Tapi again dimulai dari kita juga. Kita mesti belajar melepaskan pengampunan itu. Karena ingat ya teman-teman ya, yang enak saat mengampuni adalah kita sendiri. Orang yang sana itu nggak rasa apa-apa loh teman-teman. Kita sebelin, kita dengkiin, kita marahin dia, kita nggak bisa tidur gara-gara orang itu. Dia nggak rasa apa-apa kok. Dia masih makan enak, masih tidur enak gitu kan, dia masih happy-happy. Kita yang kesel, ya kita dengar nama dia aja pengen marah-marah gitu. Dia mah nggak ada masalah sama kita. Nah, yang enak itu kita sendiri saat kita mengampuni. Jadi kita bisa ngomong ke anak-anak cucu kita teman-teman. Kebebasan itu buat diri kita, bukan dia, kita. Sering kan, atau semoga ya nggak lagi lah ya, mungkin dulu kalau pernah. Sering juga kalau kita lagi kesel nggak bisa berdoa kan. Nggak bisa baca Alkitab dengan enak gitu, kepikiran dia terus gitu, marah, kesel gitu, kan nggak enak.
Nah, kita minta sama Tuhan, kita serahkan, istilahnya dibawa ke salib Yesus. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Pulihkan hati saya Tuhan. Bukakan hati saya. Terima kasih daripada Engkau. Seperti Engkau mengampuni aku melepaskan pengampunan bagi dia. Omong dulu aja teman-teman. Mungkin hati itu nggak langsung berubah gitu ya. Tapi ngomong dulu aja. Omong lagi. Nanti lama-lama hati kita bisa jadi lebih lembut. Nanti kita bisa lebih ya mau dibentuk sama Tuhan gitu. Oke. Nah, lanjut. Hal yang keenam, teman-teman. Hal yang keenam ini kami pakai ayat ini, Kolose 3, 14, 15 di ayat pernikahan kami, saya dengan Melisa gitu ya. Saya bacain begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi tips teman-teman yang lagi mempersiapkan pernikahan perlu cari ayat bacaan pertama, ambil Kolose ini ya. Kolose 3 ini bagus sekali gitu ya. Kolose 3, 14, 15. Ada satu perikop itu bagus. Boleh jadi bacaan pertama di misa pernikahan kalian gitu. Nah, teman-teman. Ini bicara soal pengikat. Legacy yang harus kita punya dan kita berikan adalah kesetiaan dan kedekatan dengan pasangan. Saya kasih gambar di situ Mami Chun, Papi Wahono ya. Mereka yang masih sampai saat ini akrab, intim gitu ya. Walaupun dibilang Papi Wahono nggak mesra kemarin kan, nggak mau kalah. Mami juga galak gitu kan. Tapi mereka tetap setia teman-teman. Bangun kedekatan dalam keluarga. Dan ini jadi legacy buat keluarga mereka juga buat kita, betul kan? Kita lihat Mami Chun, Papi Wahono gitu sebagai pasangan suami istri yang mungkin ulang tahun keberapa saya kurang tahu tuh. Ini 2021 tuh ya. Sekarang berapa tahun mereka pernikahan? Nggak tahu ya. Tapi anyway, itulah teladan yang harus kita legasikan buat mereka, anak cucu kita. Karena kan kita, ya puji Tuhan, saya juga di keluarga yang papi mami saya juga akrab gitu ya. Papa dan mama mertua juga masih bersama, puji Tuhan ya. Dan teladan yang saya dapat dari papi mami saya, mana ada chat? 55 tahun, wah thank you. 55 tahun pernikahan Papi Wahono, Mami Chun ya. 55 tahun. Wow, puji Tuhan. Oke. Saya juga dapat teladan dari papi mami saya. Mereka itu dari saya kecil sampai sekarang saya juga ingat, mereka tuh selalu kalau pergi berdua. Mau pergi acara keluarganya mami, papi saya ikut. Mau pergi acara papi, mami saya ikut gitu ya. Mau pergi jalan-jalan kemana, papi ikut, mami ikut. Jadi saya ingat bahwa mereka selalu berdua terus gitu. Itu pun jadi hal yang saya bawa ke keluarga saya sekarang. Jadi saya ngomong ke istri saya, yuk kita pergi sama-sama yuk gitu. Bahkan kadang-kadang saya suka nolak gitu ya, kalau ada teman-teman ngajakin yuk kita hang out gitu ya, istri nggak diajak, saya agak nggak deh gitu ya. Karena bagi saya value saya adalah kalau mau pergi, kalau mau have fun bareng gitu. Kenapa istri nggak diajak kalau kita have fun gitu kan? Kecuali memang ada hal-hal kayak kalau misalnya ibu-ibu kemarin gitu ya, bapak-bapak nggak boleh ikut, ya sudahlah. Tapi saya anter dan saya jemput gitu kan. Terus barengnya sampai di situ. Nah, dan saya rasa hal ini juga bagus kita bawa ke anak cucu kita nanti. Kenapa? Karena nanti mereka walaupun punya ya keluarga sendiri, pekerjaan sendiri, kesibukan mereka sendiri. Kalau kita nggak bangun dari sekarang, mereka akan go their own way gitu teman-teman. Ya, mereka akan jalan dengan jalan kehidupan mereka sendiri. Ada quote menarik kemarin saya dapat dari film animasi gitu ya. Dia bilang begini, we grow old but never grow apart. Kita tambah tua atau kita menjadi tua, tapi kita nggak pernah jadi jauh teman-teman. Ini yang harus kita bawa mulai dari sekarang. Saat kita nih sama-sama anak dengan suami dengan istri anak-anak. Kalau mereka lihat, oh papi pergi sama teman-temannya, mami pergi sama teman-temannya gitu. Lah, ntar gue pergi sama teman gue juga dong, gitu kan? Betul nggak? Logikanya gitu kan, papi pergi sendiri, mami pergi sendiri, ya gue pergi sendiri aja gitu.
Tapi kalau kita bisa kasih value bahwa, family lo, it's okay saat kamu ada main atau ada kegiatan dengan teman-teman kamu, it's okay. But don't forget your mom and dad. Jangan lupa papa mamamu. Ada cerita menarik dari istri saya pinjam ya, sayangnya saya pinjam. Istri saya tuh punya pengalaman yang bagus sama mamanya. Dia itu dari kecil, mamanya sering telepon. Bukan sering, selalu telepon, dia bilang. Selalu telepon saat makan siang. Jadi saat maminya kan kerja, dia saat telepon ke rumah. Lisa gitu. Nah, Lisa dia panggil Lisa. Lisa, udah makan belum? Terus dia ngobrol gitu. Terus dilakuin sampai istri saya bilang kemarin pas kita awal-awal baru punya anak gitu ya, sampai mulai di situ baru stop ya. Jadi dari dia kecil dilakuin terus sampai kami punya anak yang pertama. Setelah itu istri saya nelfon. Mami udah stop telepon, istri saya nelfon. Kenapa mami mertua saya stop telepon? Ya saya yakin karena udah punya keluarga sendiri, silahkan gitu ya kan. Mami juga ngajarin jangan kepo gitu ya. Tapi istri saya yang mencari, istri saya nelfon. Jadi relasi tetap terjalin teman-teman. Nah hal seperti ini yang membuat hati kita kan merasa enak ya gitu relasinya. Dan kita mesti bangun sekarang. Kalau sekarang kita ngelakuin, nanti anak kita nggak akan ingat untuk telepon papanya, untuk telepon maminya gitu. Saya juga mulai biasakan juga setelah beberapa bulan ini ya sama anak kami, telepon opa yuk, telepon oma yuk gitu. Supaya mereka punya habit nanti. Kalau nggak teman-teman nanti bayangin ya pas mereka, apalagi kalau mereka sekolah, kerja di luar negeri gitu kan, mau susah mau ketemu gitu kan. Apalagi kalau nggak telepon gitu kan, kalau telepon aja udah nggak gimana, nanti kita dilupakan gitu. Nah jadi sekarang lakukan doa bareng, spend time together, kan lagi mau liburan sekolah nih, ya ambillah cuti 1-2 hari, nggak bisa seminggu gitu ya. Spend time sama mereka, ajak mereka pergi, ajak mereka adventure, ajak kalau nggak di rumah juga nggak apa-apa kok, di rumah nonton bareng, ngobrol bareng gitu. Tapi yang penting ada barengnya teman-teman ya. Kesetiaan, kedekatan dengan pasangan itu jadi basis yang harus kita kasih lihat ke mereka, kita legasikan ke mereka. Oke, dan yang terakhir teman-teman, yang ke-7 ya, mempersiapkan legasi mereka. Maksudnya begini teman-teman, saya ada begini dia. Oke, bentar saya jelasin itu. Jadi yang ke-7 yang harus kita persiapkan adalah mereka mempersiapkan legasinya mereka. Jadi kayak apa bahasanya kalau di kantor tuh regenerasi bahasa gitu ya, harus regenerasi. Kita ngomong ke mereka begini, apa cita-cita kamu mau apa di masa depan? Bahasa gampangnya atau bahasa kerennya adalah purpose driven life teman-teman. Supaya mereka tahu, mereka juga harus mempersiapkan legacy buat kehidupan mereka nanti. Yang gampang adalah mempersiapkan juga nanti kehidupan di surga. Karena kita kan nggak selama-lamanya di dunia ini teman-teman ya. Saya ada ayat ini nih. Oh ya, oke. Filipi 3 ayat 20 bilang begini. Tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nantikan dengan rindu. Ya. Tetapi kita adalah warga negara surga. Itu yang harus kita ingatkan ke anak cucu kita nanti. Jangan lupa, kamu harus mempersiapkan juga legacy. Kamu juga mempersiapkan juga bahwa kamu gak akan selama-lamanya di dunia. Kamu mau ngapain kalau kamu tidak kenal Tuhan? Kalau kamu tidak punya kedekatan dengan Tuhan, begitu. Kita harus persiapkan mereka juga. Juga di 2 Korintus 5 ayat 1 tuh ya. 2 Korintus 5 ayat 1 dibilang begini. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya teman-teman, jadi hal yang ke-7 adalah biar mereka aware, biar mereka mempersiapkan juga tentang kehidupan nanti bersama-sama dengan Kristus, tentang kehidupan kekal nanti. Jadi nggak cuma ditanya soal mau jadi apa, insinyur, mau jadi YouTuber, mau jadi apa gitu, tapi nanti di surga kamu bagaimana? Kalau kamu nggak suka berdoa, kalau kamu nggak suka praise and worship, nanti kamu mau ngapain di surga? Kita bisa ngomong begitu ya ke mereka, karena
Ingatin juga umur di kita di sini berapa tahun sih, ya kan? 70 tahun kata Alkitab, 80 kalau kuat gitu kan. Tapi nanti itu kekekalan. Kita mesti persiapkan ke mereka. Kamu mesti kenal Tuhan, kamu mesti tahu. Apalagi kalau udah agak gede gitu ya, mungkin boleh juga disiapkan soal akhir zaman teman-teman. Ya, akhir zaman juga mungkin nanti gitu ya, mesti diomong juga. Karena mungkin kita nggak tahu apa di zaman kita, apa di zaman mereka, apa di zaman di cucu kita gitu. Saatnya mereka mesti pilih antara Kristus atau si Antichrist. Mereka kenal nggak Kristus yang mana? Mereka berani nggak pilih martir ketimbang hidup di dunia yang di bawah kuasa si jahat itu? Oke, kita jangan ke arah sana. Tapi maksudnya gitu ya, kita persiapkan bahwa ada life beyond this earth gitu, ada yang hidup kekal nanti. Oke, teman-teman, ini aja 7 hal yang kita bisa siapkan buat anak cucu kita gitu ya. Kenal dan takut Tuhan, hati seorang pelayan, rasa cukup tanpa hutang, hati yang mengampuni, kesetiaan, kedekatan dengan pasangan, dan mempersiapkan legasinya. Ini menurut saya masih banyak lagi hal-hal yang lain, tapi at least 7 ini yang bisa dan sebaiknya menurut saya sih harus ya kita siapkan dari sekarang ya. Karena again perjalanannya panjang teman-teman. Perjalanannya panjang. Selama masih kita ada waktu, kita juga nggak tahu waktu kita kapan dipanggil gitu ya. Kita nggak tahu urutannya gimana. Sepanjang kita masih punya ada waktu, siapkan, persiapan dengan baik. Terlepas warisan duniawi itu juga harus persiapan juga gitu. Tapi jangan lupa hal warisan legacy yang karakter ini, hal legacy yang berkaitan dengan rohani ini juga harus disiapkan. Oke? Terus ya jangan lupa, kita nggak tahu Kristus akan datang kapan teman-teman. Kita siap gak? Anak cucu kita siap gak? Ada tanggung jawab kita kan? Ingat kita janji waktu kita menikah, mendidik mereka, membesarkan mereka dengan kenal Tuhan, dengan cara gereja Katolik gitu ya. Kita persiapkan mereka supaya keluarga kita juga enak. Ini kenapa saya keluarin ini masih kenal nggak teman-teman? Ini siapa? Masih kenal ya? Dulu waktu sekolah kayaknya sering banget ketemu bapak ini. Ini adalah Pak Ki Hajar Dewantoro ya. Kenapa saya keluarkan? Karena hal ini penting teman-teman. Saat kita persiapan legacy, saat kita punya relasi sama anak cucu kita, ingat teladan dan cara menyampaikan teman-teman. Mereka tuh lihat teladan. Mereka posting melihat teladan. Kedua, kalau omongan, kita ngomong dengan cara, dengan pengertian, atau dengan bahasa mereka. Kadang-kadang anak saya juga protes, lu papa khotbah mulu katanya. Khotbah. Tapi coba kita kasih contoh, kita pakai bahasa mereka, apa yang lagi ngetren buat mereka gitu. Kita bisa masuk dari hal-hal seperti itu, ya. Saya nggak berani ngomong bahasa Sunda, bahasa Jawanya, tapi itu di situ ada bahasa Indonesianya dibilang begini kan. Di depan menjadi teladan, ya. Di tengah memberi ide, di belakang memberi dorongan. Hal ini yang harus kita lakukan buat anak cucu kita. Kita jadi teladan dan kita lakuin dulu hal-hal yang tadi. Saat kita menjadi teman mereka di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah kehidupan mereka, kita kasih ide, kita beritahu kamu ada konsep-konsep atau misalkan ada firman yang ngomong begini, kita kasih ide ke mereka, masukkan seperti itu. Saat mereka udah bisa maju sendiri, kita kasih dorongan, kita coaching mereka. Nggak usah kita paksa-paksa gitu, apalagi yang udah remaja, udah besar. Tapi kita kasih dorongan. Saat mereka membutuhkan support, kita kasih support begitu. Oke, inilah caranya. Yuk, kita sama-sama bangun legacy ya. Teman-teman, nggak ada yang perfect, nggak ada yang langsung jadi. Semua one step at a time. Kita panggul salib setiap hari, selangkah demi selangkah gitu. Tapi percayalah, kalau kita berjalan sama Tuhan, nggak ada yang mustahil. Oke, selamat membangun legasi Anda. Terima kasih. Shalom.